meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika kita berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penuh keyakinan bahwasanya doa yang kita minta, doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya doa itu pasti diijabah oleh Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Salah satunya doa agar diberikan ketetapan hati, keistiqomahan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum an ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh para salaf, min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda-tanda diterimanya amal kebaikan seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada hamba tersebut berupa mengerjakan kebaikan setelah kebaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari perkataan ini memiliki pengertian, makna yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala di sisinya tatkala seseorang melakukan kebaikan setelah kebaikan, yang mana seseorang ketika dia mengerjakan amal kebajikan, maka taufik yang dimaksud di sini adalah Allah akan senantiasa memberikan kekuatan kepada hamba tersebut untuk senantiasa konsisten, istiqomah dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, siapapun pasti berharap agar ibadah yang dia lakukan, ibadah yang dia kerjakan itu dibalas oleh Allah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf, salah satu sebab amal ibadah itu dibalas dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan tersebut senantiasa dia konsisten, senantiasa dia istiqomah untuk menjalankan ibadah tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itulah pentingnya kita mengetahui sebab-sebab
agar kita bisa meraih konsistensi, istiqomah dalam beribadah, dalam mengamalkan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebab-sebab seseorang bisa meraih keistiqomahan dalam beribadah, dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan dia senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu kunci untuk meraih keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah adalah dengan kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketetapan hati kepada kita, keistiqomahan konsisten dalam beribadah kepadanya. Tidak bisa kita pungkiri bahwasannya doa ini merupakan ibadah. Dan ibadah seseorang hamba ketika dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya melalui pintu doa. Karena doa itu sendiri merupakan ibadah dalam mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan doa juga merupakan silahul mukmin, senjata bagi orang-orang yang beriman. Ketika mereka mengharapkan keistiqomahan, konsistensi dalam beribadah, maka mintalah kepada Allah, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah dikisahkan di dalam sebuah hadis bagaimana Ummu Salamah beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya sering mendengar engkau senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Zat, wahai Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Saya sering mendengar engkau mengucapkan doa ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa qalbuhu ma baina usbu'ain min asabiillah. Bahwasannya hati seorang hamba itu berada di antara daripada jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berkehendak kepada siapapun yang Allah inginkan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak kepada siapa hamba yang mendapatkan keistiqomahan dalam beribadah, dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa merupakan salah satu kunci keberhasilan seorang muslim ketika dia berharap agar ibadah tersebut senantiasa konsisten dalam menjalankannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka jangan lepas dari kehidupan kita sehari-hari meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika kita berdoa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penuh keyakinan bahwasannya doa yang kita minta, doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasannya doa itu pasti diijabah oleh Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kalian. Salah satunya doa agar diberikan ketetapan hati, keistiqomahan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, agar kita bisa meraih keistiqomahan, konsisten dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaknya ibadah tersebut harus didasari dengan keikhlasan. Ini selalu kita ingatkan jamaah sekalian rahimakumullah. Setiap amal ibadah harus betul-betul didasari, dikuatkan pondasi ini, yaitu pondasi keikhlasan. Karena ini merupakan faktor terbesar amal ibadah seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan konsisten. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum, kata beliau,
Segala sesuatu yang tidak didasari karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut tidak mendatangkan manfaat sama sekali bagi dirinya dan tidak akan pernah langgeng. Sama ketika seseorang beribadah kepada Allah, namun ibadah tersebut tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, la yanfa, tidak memiliki manfaat sama sekali bagi dirinya. Karena apa? Karena ibadah tersebut tidak didasari karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salah satu faktor terbesar diterimanya ibadah seorang hamba itu harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah pula, ketika seseorang beribadah bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidak akan langgeng, enggak istiqomah. Kenapa? Karena ibadah tersebut bukan karena Allah, tetapi ibadah tersebut bukan karena Allah. Nah, setiap ibadah yang bukan karena Allah, maka tidak akan langgeng sama sekali. Ini harus menjadi perhatian bagi siapapun ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sebab-sebab untuk meraih keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa ibadah tersebut harus kita bermuhasabah, memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri di sini seperti apa jamaah sekalian rahimakumullah? Adalah dengan kita mengoreksi diri kita. Sejauh mana ibadah yang kita lakukan ini baik atau tidak, benar atau tidak, sesuai syariat atau tidak. Atau setelah kita melakukan kebaikan, apakah kebaikan itu konsisten kita lakukan? Contoh, Ramadan telah berlalu. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, puasa, sholat malam, bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, apakah setelah Ramadan itu kita konsisten atau tidak? Atau semakin meningkatkah ibadah tersebut setelah Ramadan pergi? Atau sebaliknya, semakin mundur, bahkan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Maka pentingnya seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah, bermuhasabah, perbaiki diri, lihat ibadahnya, terutama apakah ibadah tersebut betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keempat, di antara sebab-sebab seseorang jika ingin meraih keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mencari kawan yang saleh, teman yang baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi spiritual seorang hamba, agama seorang hamba, adalah dari kawannya. Banyak seseorang mendapatkan kebaikan, mendapatkan petunjuk itu dari kawan yang soleh. Karena kawan yang soleh itu biasanya dia akan senantiasa mengingatkan kita di saat kita lalai, menasihatkan kita kepada kebaikan, untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, pentingnya seseorang mencari kepada siapa dia berkawan. As-sahibus sahib. Seorang kawan itu menyeret kemana? Tergantung apakah kepada kebaikan atau kepada keburukan. Maka beruntunglah siapa saja yang mendapati kawan tersebut menyeret kepada kebaikan, senantiasa mengingatkan dia kepada kebaikan, maka beruntunglah dia. Sebaliknya, ketika kawan tersebut menyeret kepada keburukan, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.
Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita pasti berharap agar kita senantiasa konsisten, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang senantiasa konsisten dia kerjakan meskipun sedikit. Nah, tidak perlu banyak-banyak. Dari banyak tersebut menjadikan kita tidak konsisten dalam beribadah kepada Allah. Namun sedikit demi sedikit, namun dia senantiasa terus berlanjut, langgeng, istiqomah, maka inilah amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suatu perintah yang wajib kita jalani, maka pasti di dalam tersebut ada kemaslahatan untuk kita semua. Begitupun sebaliknya, ketika melarang sesuatu pasti ada kemaslahatan untuk kita. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah, konsisten dalam beribadah kepadanya, pasti di dalamnya ada kebaikan yang besar yang Allah siapkan bagi orang-orang yang istiqomah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasannya Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah konsisten dalam ketaatan, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang konsisten ini tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu, seraya malaikat tersebut mengatakan kepada mereka, alla takhafu, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir tentang perkara akhiratmu, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati ketika kamu akan meninggal dunia. Jangan bersedih hati apabila engkau meninggalkan anak istrimu, hartamu. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga itu semua. Ini kata malaikat kepada orang yang istiqomah. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan yang membuat kebahagiaan bagi orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kabar gembira kepada mereka berupa surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup jamaah sekalian rahimakumullah, ingat, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada momentum-momentum itu saja. Contoh Ramadan. Jangan kita hanya beribadah kepada Allah hanya bulan Ramadan saja, sehingga kita diberikan julukan hamba Allah di bulan Ramadan saja. Enggak. Tetapi kita beribadah kepada Allah konsisten sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yaqin, sampai datang kematian kepada kalian. Itu baru kita berhenti dari beribadah kepada Allah, karena yang memisahkan, yang memotong amal ibadah seseorang itu adalah kematian. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada di bulan Syawal ya, tinggal beberapa hari lagi. Yang belum menyelesaikan puasa Syawal, segera selesaikan, karena boleh jadi itu salah satu tanda-tanda diterimanya amal ibadah seorang hamba adalah dia mengerjakan kebaikan setelah kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajj.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.